kita simpan perubahan. Nah, di sini ada paket 1 hari. Harusnya di Mikrotik kita, kalau kita buka IP kemudian hotspot, di sini harusnya akan ada user profile bernama 1 hari dengan kecepatan 2 Mbps. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya Nanang MRK. Di video kali ini kita akan belajar tentang aplikasi billing internet atau aplikasi manajemen pembayaran RT RW-Net ya lor ya. Jadi misalkan kita itu sudah membuat jaringan RT RW-Net seperti di playlist channel Nanang MRK di tab belajar jaringan. Kadang kalau sudah banyak klien atau sudah banyak yang terkoneksi ke server kita, mungkin itu kita kesulitan untuk mengingat orang ini pembayarannya tanggal berapa yang harus dibayarkan, kemudian berapa sih aslinya uang yang saya dapatkan selama 1 bulan lah. Nah, di Mikrotik dia tidak bisa mengkonfigurasi harga dan yang lain macam sebagainya ya. Makanya kita bisa memanfaatkan yang namanya aplikasi billing internet atau aplikasi pembayaran RT RW-Net. Basicnya aplikasi semacam ini tuh dia mengambil port API atau port API-nya Mikrotik. Jadi port API-nya harus nyala, nanti dikontrol oleh aplikasi tersebut. Jadi aplikasinya itu akan menyajikan data-data yang ada di dalam Mikrotik kita, ditampilkan lebih bagus dan termanajemen rapi di aplikasinya. Kemudian aplikasinya juga bisa mengontrol Mikrotik kita. Sama persis mirip dengan Mikmon sistem kerjanya. Banyak juga teman-teman yang mungkin bertanya, Mas, gimana caranya membuat supaya RT RW-Net saya bisa melakukan pembayaran melalui kris, dana, atau melalui transfer bank lah. Nah, nanti kita juga bisa memanfaatkan aplikasi-aplikasi billing semacam ini untuk bisa melakukan hal tersebut ya lur ya. Nah, aplikasi billing RT RW-Net ini rata-rata memang berbayar, banyak sekali yang berbayar. Tapi di video kali ini nanti kita akan mencoba aplikasi yang gratis karena aplikasinya open source supaya jenengan semuanya bisa mencoba di rumah. Nah, aplikasinya apa? Aplikasinya adalah ini nih. Nah, ini aplikasinya PHP Nuxbill, ada PHP Mixbill, ada PHP Nuxbill. Jadi PHP Nuxbill itu adalah PHP Mixbill yang disempurnakan lah, diupdate lah. Ini aplikasinya ada di GitHub source code-nya. Di aplikasi ini didevelop oleh Bapak Ibnu Maksum. Kalau jenengan suka nanti dengan aplikasi ini, jenengan bisa donasi ke Pak Ibnu Maksum supaya dia bisa mendevelop aplikasi ini untuk jauh lebih bagus lagi. Sebenarnya aplikasi ini sudah sangat bagus sih. Nah, ini source code-nya aplikasinya. Jadi fiturnya ada banyak sekali, ada voucher generator. Jadi kita bisa bikin voucher dan ngeprint. Kemudian ada multi Mikrotik. Kita bisa mengontrol aplikasi ini untuk banyak Mikrotik ya. Kemudian dia bisa membuat hotspot dan membuat PPOA. Dan dia bisa SMS validation for login. Kemudian ada WhatsApp notification to customer. Jadi misalkan customer kita ada yang telat membayar, kita bisa mengirim notifikasi WA kepada dia. Ada juga Telegram notification for admin. Jadi siapa saja yang terkonek kita bisa mengontrol melalui Telegram. Nah, kemudian di bawahnya ada payment gateway. Jadi kita bisa menambahkan payment gateway lur. Ini yang sering ditanyakan ini. Di sini bisa kita gunakan Tripay, Sandy dan juga Duit. Ini layanan payment gateway yang sering kali dipakai oleh teman-teman. Jadi kalau misalkan Anda pengen internet Anda bisa dibayar melalui perbankan dan yang macam sebagainya, Anda belajarnya payment gateway, garden wallet kayak gitu-gitulah. Aplikasi ini bisa berjalan di semua tipe Mikrotik dan di sini nanti saya akan coba dengan Mikrotik saya yaitu RB750 GR3. Untuk mengkoneksikannya sangat mudah sekali. Jadi saya akan coba nyalakan dulu Mikrotik saya RB750 GR3. Oke, saya buka dulu Winbox-nya apakah Mikrotik saya sudah terbaca. Nah, ini ada sudah Mikrotik sudah terbaca ya lur ya. Jadi untuk kita bisa mengkoneksikan Mikrotik kita dengan PHP Nuxbill, sebenarnya kita tidak perlu mereset Mikrotik kita juga bisa. Tapi kebetulan ini Mikrotiknya baru, jadi nanti saya akan berikan konfigurasi dasar. Ini kan bisa simak video ini. Nanti kalau tidak bisa mengkonfigurasi Mikrotik di sini, saya akan konfigurasi cepat saja ya. Oke, di sini Mikrotiknya sudah saya beri konfigurasi dasar ya lur ya. Jadi saya bisa login di sini, kita connect. Nah, di sini saya sudah konfigurasi bridge dan yang lain macam sebagainya. Untuk hotspot dan juga PPOA saya belum bikin ya. Jadi kalau kita buka IP kemudian hotspot, nah ini belum ada apapun di sini ya. Kemudian di tab PPP juga belum ada apapun. Secret profile juga masih default semua. Untuk pertama-tama biasanya saya bikin username dan juga password baru untuk aplikasinya bisa login. Jadi kita bisa pergi ke sistem, kemudian users. Nah, di sini kita bisa tambahkan. Di sini saya biasanya API Mikrotik begitu. Misalkan ya. Dan grupnya saya pilih full,
saya kasih password Nanang MRK misal. Oke, ini sudah ada API Mikrotik, grupnya full, passwordnya Nanang MRK. Oke, jadi nanti kita bisa login pakai API Mikrotik ini. Adminnya boleh di disable, boleh tidak, terserah, monggo. Setelah Mikrotiknya sudah ada konfigurasi dasarnya, kita tinggal download. Kita coba buka PHP Nuxbill lagi. Nah, ini PHP Nuxbill, kita bisa lihat di sistem requirement-nya. Di sistem requirement-nya dia berjalan di Linux dan juga Windows OS. Kita bisa pakai PHP 7.2 ke atas. Kita juga butuh MySQL dan juga yang lain-lain lah. Jadi untuk menjalankan source code atau aplikasi ini, kita butuh web server, butuh PHP, butuh MySQL. Nah, untuk supaya mudahnya, untuk Anda yang tidak terbiasa dengan hal-hal semacam ini, saya juga sama sih. Kita bisa menginstal aplikasi yang namanya XMPP atau SAM. Ini jangan tiru saja. Kita buka XMPP seperti ini, tulis saja XMPP. Di sini jenengan bisa pergi ke yang source forget, karena ini yang XMPP ini adalah XMPP paling update, dan sekarang SAM itu pakai PHP 8. Ini kita masih pakai PHP 7 untuk source code-nya. Sebenarnya kayaknya bisa jalan sih kalau pakai PHP 8, tapi kita pakai PHP 7 saja. Kita buka yang source forget ini, nanti linknya saya kasih di deskripsi di bawah. Jenengan akan terbuka XMPP seperti ini, pilih di tab yang file. Oke, di tab yang file ini silakan download yang XMPP for Windows, Linux atau macOS, dengan tergantung laptopnya seperti apa. Aplikasinya berjalan offline di dalam komputer kita. Jadi ini aplikasinya nanti, aplikasi billingnya itu berjalan secara offline di komputer kita, secara lokal ya. Jadi kita tinggal download XMPP for Windows, kemudian kita pilih versinya. Nah, versi dari SAM ini tergantung PHP yang dia gunakan. Jadi saya akan menggunakan PHP 7.4 ini. Ini PHP-nya pakai PHP 7.4. Jenengan bisa klik atau download yang XMPP Windows X64 Installer Exe. Jadi kita download yang Exe saja. Kita download. Oke, 141 MB. Kita tunggu sampai dia selesai mendownload source code-nya. Oke, di sini sudah terdownload XMPP Windows 7.4. Kita tinggal jalankan aja. Kita yes. Welcome to SAM. Important, kita tinggal next. Kita tinggal next, kita tinggal next, kita tinggal next, dan kita tinggal tunggu sampai proses installingnya selesai. Nah, nanti di dalam SAM ini sudah ada web server, sudah ada SQL, nanti kita tinggal pakai saja, nggak rumit. Jadi sangat praktis dan tidak rumit. Nah, ini sudah selesai. Do you want to start the control panel now? Kita finish. Nah, akan muncul seperti ini. Ini adalah XMPP-nya. Manualnya, folder XMPP ini defaultnya berada di local disk C. Nanti di sini akan ada folder yang namanya XMPP seperti ini. Jadi ini kita buka, isinya adalah program dari XMPP-nya. Untuk kontrol panelnya seperti ini. Jadi nanti kita tinggal start Apache dan juga MySQL-nya saja. Jadi langsung terinstall oleh XMPP-nya. Kalau Anda tidak paham, ikuti saja langkahnya ya, lur ya. Berikutnya kita tinggal download source code-nya. Oke, kita kembali ke PHP Nuxbill ini. Kita akan download source code dari PHP Nuxbill ini. Kita download, kemudian kita download zip. Nah, ini PHP Nuxbill sudah terdownload ya. Dan ini dia source code-nya sudah terdownload berupa zip seperti ini. Kita bisa ekstrak dulu. Ekstrak file, kemudian oke. Nah, di sini file ekstrakannya kita bisa coba buka dulu. Nah, di sini ada PHP Nuxbill master seperti ini. Nah, ini adalah programnya atau source code dari GitHub-nya tadi. Kita tinggal copy paste PHP Nuxbill master ini, kita copy, kita pastekan ke folder SAM-nya atau XMPP-nya di local disk C. Kemudian XMPP kita buka, copy paste di folder di dalam XMPP ini, namanya ada folder htdocs. Nah, di htdocs ini kita buka, kita pastekan di sini. Oke. Nah, supaya nanti gampang PHP Nuxbill master ini saya akan ganti namanya menjadi PHP Nuxbill gitu aja ya. Kita hapus namanya, saya ganti menjadi PHP Nuxbill seperti ini. Oke, kita tinggal jalankan web servernya, kontrol panel tadi dari XMPP-nya. Kita start di Apache-nya. Oke, Apache sudah terstart, kemudian di MySQL kita start. Sudah terstart semua ya. Ini running statusnya. Next, kita tinggal buka programnya ya lor ya. Untuk pertama-tama kita akan membuat database dulu untuk si PHP Nuxbill-nya. Jadi caranya gimana? Tinggal buka Google Chrome atau browser kesayangan jenengan semuanya, tinggal tulis localhost/php
myadmin, enter. Nanti akan terbuka PHP myadmin seperti ini ya lur ya. Jadi ini berjalan dengan SAM kita. Oke, setelah itu jenengan bisa klik new di sini, new. Kemudian kita bikin nama database suka-suka jenengan sebenarnya. Tapi di sini saya akan kasih nama PHP Nuxbil. Seperti ini. Untuk ini biarkan saja, langsung kita create. Nah, sudah tercreate seperti ini. Kita tinggal buka PHP Nuxbil-nya. Kita tinggal buka tab baru. Di sini tulis localhost/php Nuxbil. Kita enter. Nah, akan muncul PHP Nuxbil-nya seperti ini. Tulisannya PHP Mixbil sih. Kita tinggal accept and continue. Kemudian kita continue. Oke, nanti akan muncul seperti ini PHP Nuxbil installer. Lah, ini database hostnya. Silakan jenengan isi dengan localhost. Seperti ini, database username-nya. Ini bawaan dari XMPP ya. Jadi database username dari XMPP itu ROOT seperti ini bawaannya. Kemudian database passwordnya kosong. Kemudian database name ini isi dengan database yang sudah jenengan bikin di PHP myadmin ini. Jadi ini PHP Nuxbil kan namanya yang sudah kita bikin. Kita akan koneksikan ke database kita yaitu PHP Nuxbil seperti ini. Kita tinggal submit. Nah, berikutnya config create and database important. Continue. Nah, akan muncul seperti ini. Username-nya admin, passwordnya adalah admin. Jadi kita akan buka di link PHP Nuxbil ini /admin. Nah, ini seperti ini ya. Programnya username-nya admin, passwordnya admin. Oke, dan akan muncul aplikasinya. Gampang banget ya install ya. Teraiso sampean kebangetan, sumpah. Oke, jadi seperti ini aplikasinya PHP Nuxbil. Di sini ada banyak sekali member aktif, total member, pendapatan hari ini, pendapatan bulan ini. Nanti kita bisa kontrol semuanya, dan cara untuk memasukkan mikrotik kita ke dalam aplikasi PHP Nuxbil-nya, ini kan tinggal klik network ya. Di sini saya akan contohkan beberapa lah ya. Terus pilih router. Nah, di router ini kita tinggal klik router baru. Nah, di sini kita enablekan nama routernya, misalkan saya kasih mikrotik 750 GR3 seperti ini. RB 750 GR3. Kemudian IP address-nya kita coba lihat di Winbox. New Winbox, di sini IP address-nya 88.1 ya, lur ya. Dan kita masukkan saja IP address-nya itu 192.168.88.1. Kemudian username-nya kita kasih username dan admin yang sudah kita buat tadi, API Mikrotik seperti ini. Password routernya Nanang MRK. Kemudian kita simpan perubahan. Nah, di sini Mikrotik RB 750 GR3 kita sudah terkoneksi ke aplikasi PHP Nuxbil-nya. Untuk pertama-tama jenengan bisa kasih pengaturan dasarnya di sini, pengaturan umum, misalkan usaha Anda namanya apa, di sini jenengan isi saja ya. Ini nanti kalau saya bahas panjang takutnya kepanjangan, nanti saya ajari install saja. Nanti jenengan silakan dikulik-kulik sendiri. Lah, ini untuk payment gateway jenengan bisa pergi ke ini, pengaturan, terus plugin manager. Nah, di sini kalau misalkan jenengan mau kasih payment gateway tinggal di install aja, baik dari Duitku, Tripay, dan juga Sendit. Nanti kapan-kapan saya coba kasih tutorialnya, karena saya masih belum punya payment gateway ya lur ya. Dan di sini saya akan coba sekarang, saya akan coba bikin pool baru atau IP address baru untuk PPPoE. Jadi saya akan tambahkan di network IP pool ini, kita bisa tambahkan pool baru, misalkan nama pool untuk PPPoE misalkan. Di video yang sebelumnya kan kita bikin PPPoE secara manual. Nah, di sini kita bisa bikin otomatis dari PHP Nuxbil-nya. Nanti saya akan demokan juga untuk yang vouchernya. Rentang IP-nya misalkan 192.168.10.1 seperti ini sampai 192.168.10.253 seperti ini ya. Sorry, ini 10.2 seperti ini ya. Routernya kita pilih RB750 GR3, kita simpan perubahan. Nah, di sini akan terbuat pool baru dengan rentang IP ini ya lur ya. Mari kita coba cek di Mikrotik apakah benar. Coba saya buka Mikrotik IP kemudian pool. Nah, di sini akan ada pool baru PPPoE dengan rentang IP yang sudah kita buat tadi di PHP Nuxbil. Jadi canggih ya. Apapun yang kita masukkan di PHP Nuxbil akan secara otomatis terbuat di Mikrotik kita. Misalkan begini, kita coba lihat PPPoE ini tidak ada profil, tidak ada secret, tidak ada apa-apa ya, masih default semuanya.
tidak ada apapun di PPPoE. Nah, misalkan di sini saya mau menambah klien PPPoE. Cara nambah kliennya seperti ini, kita tinggal klik beranda, kita tinggal klik kontak member, kita tambahkan kontak baru, misalkan kita namai kontak nih, ada pelanggan baru namanya Ucup. Kita kasih nama username Ucup, kemudian nama lengkapnya Ucup, passwordnya Ucup, konfirmasi password Ucup, alamat lengkapnya di Jepara misalkan. Dan kita simpan perubahan, ada pelanggan baru namanya Ucup, nomor HP-nya kita bisa isi nomor HP yang kita bisa gunakan untuk notifikasinya. Jadi nanti akan terkirim ke notifikasi itu sih. Misalkan begini nomor HP-nya. Kemudian kita bisa buka di list kontak. Nah, di sini kita bisa isi ulang akun gitu. Nah, isi ulang akun Ucup mau kita kasih paket PPPoE. Kita kasih select router MikroTik 750 GR3. Nah, di paket ini kita harus bikin paket nih. Caranya kita bisa bikin di tab layanan, kemudian paket PPPoE. Oke. Di sini kita bisa tambahkan paket baru. Nah, ini tapi sebelumnya ada nama bandwidth juga. Jadi kita harus bikin daftar bandwidth dulu di sini paling pertama ya. Tambah data bandwidth. Kemudian kita misalkan nama bandwidth 2 Mbps gitu ya. PPoE 2 Mbps gitu. Rate downloadnya saya kasih 2 Mbps. Kemudian rate uploadnya saya kasih 2 Mbps, kemudian saya kirim. Oke, jadi di sini ada paket 2 Mbps, kita tambahkan paket lagi misalkan 5 Mbps. Rate downloadnya 5, satuannya Mbps, 5 satuannya Mbps. Kita kirim. Di sini ada 2 paket, 2 Mbps dan juga 5 Mbps. Misalkan paket PPPoE kita tinggal bikin, kita tambahkan paket baru. Misalkan nama paketnya kita bikin paket pelajar. Paket pelajar ini akan saya kasih bandwidth 2 Mbps gitu. Kemudian seperti itu ya. Harganya misalkan 100.000. Ngasal aja ini aku 1 2 3 4 5. Masa aktifnya 30 hari. Kemudian ini satuannya hari, nama routernya di MikroTik 750 GR3, poolnya dia akan otomatis memilih PPPoE. Dan kita tinggal simpan perubahan. Nah, di sini kita bisa tambahkan paket lagi, misalkan paket gaming. Paket gaming ini kita kasih yang 5 Mbps, harganya 150.000 misalkan. Masa aktifnya 30 hari, satuannya kita ganti hari, routernya kita pakai 750 GR3, kita tinggal simpan. Nah, di sini ada paket pelajar dan juga paket gaming. Kita coba lihat di sini. Nah, di sini akan terbuat langsung di profile paket gaming dan juga paket pelajar. Nanti kita akan tambahkan Ucup ya. Di sini masih belum ada secret Ucup, belum ada ya. Belum ada profile, belum ada apa-apa, belum ada nama Ucup di sini. Di sini masih ada profile aja, paket gaming dan juga paket pelajar terbuat ya. Di sini saya akan buat di PHP Nuxbill-nya. Oke, di bagian kontak member, kemudian list kontak. Oke, kita akan isi ulang akunnya Ucup. Kita akan berikan dia paket PPoE, routernya adalah 750 GR3. Ucup berlangganan kepada saya paket pelajar, misal yang 2 Mbps, paket pelajar, kita isi ulang akun. Nah, di sini akan langsung muncul. Nah, ini kita bisa klik cetak nih di sini, atau kita bisa kirimkan ke pelanggannya gitu. Ini mulainya 20 Mei, tanggal expirednya 19 Juni. Jadi waktunya 30 hari ya. Gampang banget, dan ini nanti akan terbuat di MikroTiknya secara otomatis. Di bagian sini ada secret Ucup. Misalkan kita mau kasih local address atau remote addressnya di setting juga bisa. Di sini profilnya Ucup menggunakan paket pelajar. Jadi gampang banget ya. Kita coba sekarang yang hotspot ya. Misalkan di sini saya akan buat layanan hotspot. Kita tambah paket baru. Nama paketnya adalah 1 hari misal. 1 hari ini. Jenis paketnya kita bisa limited dengan kuota gitu, atau bisa keduanya. Monggo, di sini saya kasih coba unlimited gitu ya. Pilih nama bandwidthnya, jadi dia akan unlimited di 2 Mbps, harganya misalkan 5.000. Untuk share usernya ini kita bisa isi. Satu voucher ini mau bisa digunakan untuk berapa orang gitu ya. Nah, ini satu voucher 1 orang, masa aktifnya 1 hari. 1 hari gitu, nama routernya RP750 GR3. Kita simpan perubahan. Nah, di sini ada paket 1 hari. Harusnya di MikroTik kita, kalau kita buka IP kemudian hotspot, di sini harusnya akan ada user profile bernama 1 hari dengan kecepatan 2 Mbps. Jadi akan otomatis terbuat di
sini gitu. Nanti kita bisa kontrol semuanya di sini. Jadi kita punya berapa pelanggan aktif gitu ya. Kita punya berapa tagihan di sini, kita bisa lihat laporannya semuanya. Di sini siapa, ucup tanggal expirednya berapa gitu, kita bisa kontrol di PHP Nuxbill ini gitu ya lor ya. Jadi gampang banget laporannya, bisa kita laporan harian, laporan periode, layanannya bisa ada PPOE dan juga hotspot. Jadi dia akan otomatis masuk ke dalam Mikrotik kita. Mungkin itu saja yang bisa saya jelaskan. Dan ini kalau kita matikan komputer kita, ini ya masih tersimpan datanya di Mikrotik. Kalau misalkan kita mau membuka lagi ya kita harus nyalakan XMPP dan juga akses localhost PHP Nuxbill ini. Jadi kalau misalkan komputer kita mati, si PHP Nuxbill ini tidak bisa bekerja ya lur ya. Tetapi settingannya masih akan tetap bisa digunakan. Begitu saja, mungkin jenengan bisa kulik-kulik sendiri, nanti semua bahannya saya kasih di link deskripsi di bawah. Terima kasih sudah menonton Nanang MRK. Kalau ada tutur kata yang salah, saya mohon maaf. Monggo silakan kalau mau ada yang ditanyakan, komen di bawah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.